Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal gibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sehat nggih Bu? Pripun kabare, sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya di sini dikasih sehat semuanya. Zohir batinnya sehat. Yang saya hormati para asatidzah, para ustazah, para ulama, para kiai, takmir masjid, mengurus masjid, semua yang tidak bisa saya hitung satu persatu, tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya yang sudah memberikan kesempatan saya di sini untuk bersafari dakwah. Semoga Allah ridhoi kita semuanya, Allah rahmati kita semuanya insyaallah. Alhamdulillah, Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang kita sembah. Dialah Allah yang maha menciptakan kita, yang mempunyai kuasa atas diri kita, yang maha memiliki kita, yang maha mengetahui keadaan diri kita, dosa kita, hati kita, amal kita. Dialah Allah yang memberikan nikmat untuk kita semuanya, dan Dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang.
Dialah Allah tempat sebaik-baik kita mengadu, berkeluh kesah, menyerahkan diri kepada Allah, dan tempat sebaik-baik tempat yang menolong kita. Kita butuh pertolongan Allah, datang ke Allah. Setiap malam kita datangin Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Allah senang dipinta, senang didatengin. Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Setiap hari kita minta sama manusia, sekali manusia senang, 2 kali, 3 kali, 4 kali kunci pintu. Ya Bu, kunci pintu. Tapi Allah terbuka. Pagi, malam, siang kita datang Allah, minta ke Allah, Allah senang. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Maka mintalah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Kita berharap kepada manusia, kalau tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita kecewa. Itulah sifat manusia yang mudah membuat manusia lainnya kecewa. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang banyak mengecewakan Allah. Kita yang banyak punya janji sama Allah. Janji bangun tahajud bablas, janji mau sedekah ditunda, entar dulu di mall lagi ada sale. Ya Bu, kita banyak janji. Tapi Allah nggak marah saat kita manusia hambanya nggak tepat janji. Dan Allah selalu tepat janji, janjinya pasti. Ya, janjinya pasti. Kita ingkar janji ke Allah, Allah nggak marah. Kita berharap sama manusia, kita janjiin manusia, tiba-tiba kita nggak tepat janji, pasti kita dimarahin. Ini sifatnya manusia. Maka sebaik-baik pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mengetahui keadaan kita, yang maha mengetahui keadaan hati kita. Hati tempat Allah memandang, Bu. Hati tempat Allah memandang. Hati tempat Allah mencurahkan rahmatnya, hidayahnya. Maka hati adalah wadah. Hati adalah wadah. Kalau wadahnya kotor, ini gelasnya kotor misalkan. Kalau gelasnya kotor, saya nggak mungkin nuangin air di gelas yang kotor terus saya minum. Saya mau cari gelas yang bersih. Begitu juga Allah. Hati tempat Allah pandang. Saat Allah ingin memberikan hidayah, mencintai hambanya, Allah lihat, pandang hatinya. Apakah hatinya kotor? Apakah hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit? Karena hatinya orang beriman tuh pasti qalbun salim, bersih. Maka kalau hati tempat Allah memandang, jangan lagi mengabaikan hati. Kasih hatinya dengan nutrisi. Badan kita aja kita kasih makanan-makanan yang sehat, supaya kuat kita beraktivitas. Lalu hati, apakah kita enggak mau kasih nutrisi? Supaya kita mampu menjalani segala sesuatunya ini dengan ikhlas. Menyerahkan diri kepada Allah lillah. Semua karena Allah, semua milik Allah, semua punya Allah. Kita hanya disuruh menjalankan saja. Maka nutrisi hati dengan zikir kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan perbanyak istighfar, muhasabah diri. Seberapakah keadaan hati kita? Karena manusia ini nggak bisa luput, Bu, dari penyakit hati, betul nggak? Nggak bisa luput dari penyakit hati. Maka Rasulullah SAW sering membaca doa, ya muqallibal qulub satbil qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, dalam ketaatan. Ini doa sering dibaca oleh Rasulullah. Hingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut
selalu membaca doa ini. Apakah engkau takut ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Bagaimana mungkin kita bisa aman, nyaman, sedangkan tangan Allah dekat sekali untuk membolak-balikkan hati. Maka Rasulullah sering membaca doa ini karena tahu manusia ini gak luput dari penyakit hati. Naik turun imannya, gak apa-apa imannya naik turun asal jangan keluar masuk. Kalau udah keluar susah lagi masuknya ntar. Ini hati, dan hati jauh lebih berharga dari apapun. Hati lebih mahal dari pakaian kita, hati lebih mahal dari kendaraan kita, lebih mahal dari rumah kita, harta kita, jabatan kita atau apapun. Kenapa? Karena Allah gak lihat itu semua. Yang dilihat oleh Allah hanya hati dan amal kita. Maka komponen hati ini adalah raja. Kalau hatinya baik, maka dia akan memimpin akalnya untuk berpikir yang baik. Positive thinking terus, berhusnuzon terus. Dan akalnya, pikirannya nih akan memimpin jasadnya untuk melakukan hal-hal yang baik, beramal soleh. Tapi kalau hatinya udah buruk, dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, maka nih hati memimpin akalnya untuk berpikir buruk, suuzon aja sama manusia. Sama siapapun dia suuzonin. Maka pikirannya ini akan memimpin tubuhnya melakukan hal-hal yang buruk. Lisannya dipakai mengucapkan yang buruk, bergibah, berguncing, mengadu domba, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mencaci, memaki, membuli, ya. Tangannya buat nunjuk-nunjuk orang, buat ambil hak anak yatim, rampas hak fakir miskin, kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ini karena dari hati yang buruk, akal pikiran buruk, dan jasadnya akhirnya melakukan hal-hal yang buruk. Maka sering-sering kasih nutrisi hati. Karena orang-orang yang tenang hidupnya, yang bahagia, yang tenang, itu mereka yang hatinya senantiasa dipakai untuk ingat ke Allah, untuk terus muhasabah diri, menghisap diri, ya. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Mereka orang-orang yang tenang, yang hatinya hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Maka hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kita ingat makhluk, Bu, gak akan tenang. Suami kerja diinget-inget terus, gak pulang-pulang, gak tenang kita, Bu. Maka makhluknya jangan ditaruh di hati. Harta jangan ditaruh di hati, pekerjaan, jabatan atau apapun jangan taruh di hati. Yang urusan dunia gak perlu ditaruh di hati. Nanti banyak sakit hatinya. Tapi yang ditaruh di hati ini Allah, kan hati milik Allah. Dan Allah yang maha membolak-balikan hati. Cukup Allah saja. Cukup bagi dan Nabi aja. Karena sebaik-baik hati, hati yang mengimani Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik hati, hati yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini hati. Semoga Allah jaga hati kita semuanya. Dari segala penyakit-penyakit hati. Kalau yang sakit zohirnya, Bu, sakit gigi, sakit kepala, flu, zohirnya yang sakit, ikhtiar, minum obat, Allah sembuhin. Kalaupun enggak, kita hanya diputuskan dengan dunia saja. Tapi kalau batinnya yang sakit, terputus di dunia, tapi tersiksa di akhirat. Di alam kubur tersiksa, membawa hati yang sakit tuh sangat-sangat tersiksa. Di alam kubur bawa dendam tersiksa. Di dalam kubur bawa benci, belum bisa maafin orang, tersiksa, enggak selamat. Maka hatinya orang-orang beriman, hati yang kolbun salim, yang selamat. Dan Allah hanya menerima ibadah yang hatinya selamat, kolbun salim. Sholawat dan salam untuk kekasih Allah, manusia mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang hidupnya dihabiskan untuk kita, mikirin kita. Diamnya beliau mikirin kita. Laparnya beliau mikirinkan kita. Hartanya beliau dihabiskan di jalan dakwah.
di jalan Allah untuk menyebarkan Islam, untuk mengenalkan Allah. Kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita nggak mengenal Allah. Maka kita bersyukur, kita jadi umat Muhammad, kita bersyukur. Kita nggak perlu minta sama Allah untuk dijadikan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah supaya dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat baginda Nabi Muhammad ini banyak syafaatnya, banyak dikasih syafaat, ya, banyak pertolongannya, banyak keistimewaannya. Nah, kita bersyukur kita lahir sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperhatikan oleh beliau, yang setiap hari dipikirin oleh beliau. Beliau mikirin kita, Bu, umatnya, berjuang untuk kita, menyelamatkan kita, memberikan syafaat untuk kita di yaumil mahsyar, Bu. Di yaumil mahsyar yang keadaannya panas sekali, matahari sejengkal ada di atas kepala kita, dan keadaannya semuanya nafsi-nafsi, keadaannya sendiri-sendiri. Seorang suami gak nyari istrinya di yaumil mahsyar, nafsi-nafsi. Istri gak cari suaminya di yaumil mahsyar, nafsi-nafsi. Anak gak cari orang tuanya, nafsi-nafsi. Orang tua gak cari anaknya, nafsi-nafsi. Semuanya nafsi-nafsi, ya. Bahkan saat seorang wanita yang melahirkan di situ di yaumil mahsyar, dia sanggup anak yang dilahirkan saat itu untuk pijakan kakinya. Semua udah gak peduli. Semua mikirin dirinya sendiri dalam keadaan telanjang bulat semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan semua nabi pun mengatakan ya Robbi, nafsi-nafsi ya Robbi. Nabi Isa di yaumil mahsyar tidak mendoakan ibunya Maryam. Semua nafsi-nafsi. Tetapi Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri, Bu. Saat dimana semuanya nafsi-nafsi, beliau sujud panjang, dalam sujudnya menangis, belum mau bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permohonannya. Apa yang beliau minta dalam sujudnya? Ya Allah, tolong umatku, selamatkan umatku, ampuni dosa umatku, ampuni khilaf umatku. Ini yang beliau minta. Bahkan gak cukup sampai di sini. Nanti di istananya Allah, di singgasananya Allah, di saat semua nabi sudah disediakan kursinya masing-masing, sudah duduk menempati kursinya masing-masing, Rasulullah belum mau duduk di kursinya sebelum melihat umatnya ini selamat. Kemana beliau? Di saat semua nabi sudah duduk di kursinya masing-masing, beliau kemana? Beliau ada di mizan. Apa itu mizan, Bu? Timbangan. Ngapain beliau di situ? Beliau negosiasi sama Allah buat nyelamatin kita. Ini beliau. Kalau kita baru cinta hari ini sama beliau, beliau udah dari dulu cinta sama kita. Kalau kita baru hari ini rindu sama beliau, beliau dari dulu rinduin kita. Kalau kita baru hari ini pengen nangis karena rindu sama beliau, beliau dari dulu nangis buat kita. Bahkan beliau katakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku rindu kepada saudaraku, mereka yang tidak hidup di zamanku, tidak pernah melihatku tetapi masih beriman kepadaku, masih ngerjain sunnahku dan senang bersolawat kepadaku. Maka jangan anti solawat, karena solawat ibadah yang ringan tapi langsung dicontohkan oleh Allah. Solat Allah gak contohkan, tapi solawat ibadah yang dicontohkan oleh Allah, langsung Allah contohkan. Bahkan Allah menyuruh kita semua bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Berarti kan dicontohkan solawat itu oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawatlah engkau kepada Nabi. Ini kata Allah. Kalau Allah dan para malaikat saja bersolawat, kenapa kita enggak? Solawat menjadi akses tercepat, Bu. Nanti akan ada kaum di mana kaum golongan ini yang cepat bertemu dengan Rasulullah.
Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang sholat? Enggak, semua orang sholat. Kadang sholatnya cuma zuhur doang. Ada yang sholat 5 waktu. Ya, semuanya sholat tapi beda-beda sholatnya. Ada yang 5 waktu, ada yang 3 waktu doang, ada yang bolong-bolong sholatnya. Ya. Bukan itu yang punya akses tercepat bertemu Rasulullah. Siapa? Apakah mereka orang yang bersedekah? Enggak, semua sedekah. Dari yang kecil sampai yang gede, dari yang ikhlas sampai yang riya. Semua sedekah. Tapi bukan ini yang akan mendapatkan akses tercepat bertemu dengan Rasulullah. Lalu siapa? Mereka orang-orang yang senang bersolawat. Nih, ini kaum ini nanti yang aksesnya tercepat bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena saat kita bersolawat, Bu, kalau kita solawatnya pakai hati, Rasulullah tuh hadir dengan ruhnya. Kita akan bisa ngerasain. Kalau jasadnya kita nggak akan mungkin bisa melihat dengan mata yang penuh dengan maksiat ini. Tapi hati kita bisa ngerasain kehadirannya ruh Rasulullah SAW saat kita panggil dengan solawat kita. Saat kita bersolawat kita berkirim salam. Allah sampaikan salam itu kepada kekasihnya. Setiap hari kita kirim salam, lama-lama yang dikirimin salam pengen ketemu. Penasaran siapa sih yang kirim salam sama saya terus? Pengen ketemu, Bu. Dan mudah dikenali buat orang-orang yang sering berkirim salam kepada Rasulullah SAW. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayyuhal mab'usu fina Zita bil amril muta'i. Terus Bu, lupa Umi. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita kelak ya bisa bertemu, berkumpul ya. Para waliullah nih Bu, para waliullah, para kekasih Allah ya, ulama-ulama terdahulu yang sudah mendahului kita, para waliullah, tujuannya pengen bertemu dengan Rasulullah. Kalau di surga belum ada Rasulullah, belum pada mau masuk surga, karena tujuannya pengen kumpul bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka berbanyak sholawat, karena kita sedang membicarakan cahaya, ya. Sedang membicarakan cahaya di atas cahaya. Rasulullah itu cahaya Bu, penerang buat kita semuanya, penerang di hati yang gelap. Rasulullah cahaya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, sedang menjahit baju. Hanya diterangi dengan lilin saja, satu lilin. Tiba-tiba lilin itu tertiup angin, padam, dan jarumnya jatuh.
hingga beliau tidak bisa menemukan jarum saking gelapnya. Tiba-tiba gak lama dari itu, dari tirai tertiup angin dan terlihat cahaya masuk. Semakin masuk cahaya itu semakin dekat, semakin terang tempat itu. Ruangan itu menjadi terang sekali. Dan ternyata cahaya itu adalah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga beliau mampu menemukan jarumnya. Dan beliau katakan, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah cahaya bagi kami. Cahaya penerang kegelapan. Maka semoga kita dapat cahaya itu. Kita dapat cintanya Nabi. Ya, kita dapat kedudukan nanti dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ngomong ini bukan ustazah bu. Malu sebenarnya duduk di atas sini. Yang di depan saya Masya Allah orang-orang yang udah di atas saya usianya. Para ustazah, para kiai itu Masya Allah. Yang ngomong di sini masih muda. Bukan ustazah, bodoh ilmu. Kadang bingung disuruh ngomong apa. Ya, saya aja bingung bu. Saya aja bingung. Ya, takdir saya seperti ini. Gak saya ya, bukan saya yang minta. Saya gak pernah minta bisa ceramah kemana-mana. Enggak, orang saya bodoh ilmu, gak punya ilmu apa-apa. Saya dulu cuma di rumah aja ngurus anak. Jadi ibu rumah tangga sama kayak ibu-ibu. Tapi tiba-tiba takdir berkata lain. Allah rubah itu semua, bukan saya yang mau. Ya. Semua jalannya ini Allah yang berkehendak. Allah yang mengkehendaki. Ya, atas bodohnya diri saya yang ngomong ini bodoh ilmu, amalnya masih dikit. Aduh, kayaknya nggak pantas banget duduk di sini. Nggak pantas banget nasehatin, buat nasehatin diri saya aja susah. Masa suruh nasihatin orang. Tapi kulil haqqa walakuna muron, menyampaikan hak Allah walaupun mungkin gak enak didengar di telinga kita, tapi bukan saya, haknya Allah. Ya. Saat saya bicara juga saya minta sama Allah ini menjadi hidayah buat diri saya. Karena saat pertama kali saya disuruh ngomong, diundang, saya bingung bu harus nyampein apa. Kenapa orang undang saya? Itu pertanyaannya. Pertama kali saya diundang disuruh ceramah, saya cuma mikir kenapa orang undang saya? Saya bukan ustazah, kan taunya cuma almarhum bukan saya. Tapi ini gak ngerti, ini udah jalannya Allah. Ini udah jalannya Allah. Gak punya minta seperti ini. Tapi beliau pernah bilang sama saya, tanggal 26 April zuhur, saat setelah sholat zuhur berdua di kamar, dia ngomong, Mi, harus siap-siap. Mau kemana emang? Enggak, kamu harus sudah siap-siap. Siap apa? Ya siap udah mulai dakwah. Waduh enggak lah, udah tugas saya ngurusin anak aja. Kamu aja yang dakwah, makanya sehat saya bilang gitu. Enggak, kamu udah harus mulai bisa. Sampaiin aja tentang Allah, gimana cintanya Allah, ajak mereka untuk cinta sama Allah, untuk taat sama Allah. Bicarain aja tentang kemuliaan Rasulullah, ajak mereka buat sholawat, buat cinta sama Nabi, udah itu aja. Enggak mau, saya bilang gitu. Tapi kamu harus udah mulai siap-siap karena sebentar lagi semua orang tuh lihatnya kamu, bukan lihat saya. Itu yang beliau bilang. Malam Allah ambil, gak punya firasat apapun dan gak pernah minta untuk ini. Saat menjalani masa idah selesai, masa idah 4 bulan 10 hari baru orang manggil sana sini, saya bingung, ya Allah saya harus ngomong apa? Saya bukan ustazah, tuntun saya ya Allah. Maka menyampaikan, ya Allah ya udah nyampein aja deh kalau kita ini punya Allah. Ya, kita milik Allah, kita punya Allah, nggak usah sedih ada Allah kan gitu. Sampai sekarang, saya cuma kepengen nyemangati aja ibu-ibu, nggak, kepengen nyemangati aja, kepengen sama-sama kita ya, cari cintanya Allah.
Kalau nyari cintanya makhluk tuh banyak syaratnya. Pengen dekat sama makhluk banyak syaratnya. Pengen dekat dengan ibu wali kota, ibu RT, ibu presiden, banyak syaratnya. Pengen dekat sama artis ada syaratnya. Ya Bu, semuanya ada syaratnya. Tapi pakai dekat dengan Allah, syaratnya cuma taat doang. Itu aja. Ya. Selama ini cuma sebatas tahu Allah. Ya tahu Allah, Allah Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Tapi kenal belum tentu. Dekat apalagi. Ya, saya ini mah ibu-ibu di sini enggak insya Allah. Ya. Mau dekat, kenapa Bu? Oh tanya jawab. Baik, jam berapa? Soalnya saya kalau udah ngomong nggak bisa direm. Oh ya, 10 menit lagi. Baik. Ini belum masuk ke tema nih. Saya kalau ngomong nih Bu kayak ada keran di sini nih, ngucur. Jadi nggak bisa ditutup. Baik. Kita cuma tahu Allah. Tapi kenal belum tentu. Apalagi deket. Gimana kita bisa kenal Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha memaafkan. Kita kadang gak pernah punya kasih sayang sama saudara kita. Kita kadang gak bisa memaafkan orang lain. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita gak bisa mengenali diri kita sendiri? Lalu bagaimana bisa dikatakan dekat? Enggak, belum. Maka jangan hanya sebatas tahu, kenali Allah. Allah maha pengasih penyayang. Yuk berikan kasih kita untuk orang lain. Sayang kita buat sesama. Maafkan kesalahan orang lain. Kalau Allah aja memaafkan, kenapa kita enggak? Siapa kita yang belum dijamin surga tapi enggak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Sesungguhnya musuh kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Musuh kita ada di diri kita sendiri. Hawa nafsu. Memaafkan sejatinya berdamai dengan keadaan, berdamai dengan hati kita, bukan dengan orang lain. Kalau kita bisa memaafkan diri kita, kita bisa memaafkan orang lain. Itu ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, ya, ikhlas itu apa sih Bu? Sampai sekarang saya nggak tahu ikhlas itu apa. Kalau temanya dahsyatnya ikhlas, saya juga nggak tahu Bu, ikhlas itu apa. Karena selama ini saya hanya menjalankan aja. Ikhlas cuma Allah yang tahu, saya aja nggak tahu. Ikhlas itu bukan cuma sebatas diucap saja. Insya Allah saya mah ikhlas, tapi ngotot. Ya Bu, insya Allah jeng saya mah ikhlas. Saya ikhlas jeng, digituin saya mah ikhlas, tapi ngotot Bu ngomongnya, ngeden ngomongnya. Karena ikhlas bukan diucap, ikhlas kita jalankan. Ikhlas bagaimana saat kita diberikan ujian oleh Allah, ya, taat kita semakin maju, kita semakin dekat ke Allah, gak mau jauh. Kita nerimo, istilah orang Jawa nerimo, ridho. Ikhlas bukan ridho, bukan. Ridho itu rela hatinya, menerima apapun ketetapan kehendak Allah. Ujian apapun dia ridho, dia nerima dulu. Bahwa ini datang dari Allah, yang baik datang dari Allah, yang buruk atas ulah diri kita sendiri. Kalau kita udah ridho, Allah ridho, kita ngejalaninya enak, itu ikhlas, nggak nuntut apapun. Hatta di dunia sampai di akhirat nggak nuntut, ngejalanin aja udah, pengen takwa aja udah. Karena jalan kebahagiaan cuma ada di jalur takwa. Kalau kita udah takwa, ngejalanin apa yang sudah Allah kehendakkan, itu ikhlas. Karena ikhlas itu menyerahkan diri kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang yang ikhlas. Yang sholatku, ibadahku, hidupku, matiku Allah. Itu ikhlas. Dengan ujian apapun dia mampu merasakan apa itu manisnya iman. Apa manisnya iman? Di saat dia diberikan ujian kesusahan hidup yang bikin dia sedih, gelisah, terguncang jiwanya, tapi membuat dia semakin dekat dengan Allah, gak semakin jauh dari Allah. Orang ikhlas gak ada kalimat putus asa, enggak, karena dia punya Allah.
Dia tahu hidup di dunia cuma sementara, semua bakalan berpisah, suami istri bakalan berpisah, entah suami duluan atau istri duluan, semua berpisah. Wajar perpisahan di dunia itu wajar, karena dunia memang tempat kita untuk berpisah, kita nggak tinggal di dunia selamanya. Tapi jangan sampai kita berpisah yang gak wajar. Suami di surga, istrinya di neraka. Istri di surga, suami di neraka. Orang tua di surga, anak-anak di neraka. Itu pisah yang gak wajar. Jangan sampai kita pisah seperti itu. Pengennya semua-semua sama-sama semua di surga. Maka jalanin aja kehidupan dengan ujiannya. Memang dunia ini untuk kita beramal soleh, untuk kita menjalani ujian kita masing-masing. Ya, ini. Maka orang-orang yang ikhlas itu dia menyerahkan semuanya kepada Allah, melibatkan Allah dalam susah dan senangnya. Orang yang ikhlas dia akan mampu merasakan manisnya iman di dalam dirinya. Ujian apapun dia tidak terkesan dengan ujiannya, dia tidak fokus dengan orang yang mengujinya. Entah itu suaminya, entah anaknya, entah pekerjaannya, entah jabatannya, entah temannya, saudaranya, dia nggak terkesan dengan itu, nggak fokusnya nggak ke situ, tapi fokusnya dia kepada Zat yang Maha menguji, bahwa ini semua Allah yang datangkan mereka untuk menguji diri saya. Maka saya harus sabar, ya, harus sabar. Kuncinya cuma satu, sabar dan menyerahkan diri semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menuntun. Tugas kita cuma ibadah doang, udah itu aja. Perbaiki habliminallah kita hingga Allah perbaiki segala urusan kita di dunia. Itu janji Allah, itu yang saya rasain. Yang tadinya saya wajar marah sama Allah nih. Ini buku saya. Ya Allah, kenapa aku? Ini sebuah pertanyaan, kadang kita diuji. Yang kita nggak mampu, kita nanya, ya Allah kenapa saya sih, ya Allah kenapa bukan dia aja, hidupnya kayaknya enak-enak banget padahal dia nggak sholat. Kita bandingin ke orang lain, nggak nerima dengan ujian kita. Ya Allah kenapa aku? Kata Allah, kenapa enggak? Ya Bu, Allah yang punya hak menguji kita. Kita ngaku orang beriman tapi nggak mau diuji, nah gimana? Allah ciptakan dunia memang untuk tempat diuji, tempat ujian bersusah payah di dunia supaya kita bahagia di akhirat. Jangan kita bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat karena kita lupa sama Allah. Lihat surat Al-Muluk ayat 2 apa bunyinya di situ? Allazi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan apa Bu? Hidup dulu apa mati dulu di situ tulisannya? Hidup dulu mati dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata, mati baru hidup, berarti setelah kematian akan ada kehidupan. Jadi hidup di dunia cuma sebentar nunggu mati doang, tapi setelah kematian itu justru ada kehidupan panjang perjalanannya sampai kita dibangkitkan semuanya. Dalam perjalanan panjang ini siapkah kita kalau nggak bawa amal soleh? Maka dunia adalah Allah kasih kita dunia itu buat modal. Allah kasih modal kita, namanya dunia. Modal dasar nih, dikasih modal sama Allah. Kalau kita dikasih modal, masa kita nggak mau puterin lagi nih supaya dapat untung? Allah kasih kita modal dunia, maka pakai untuk berniaga ke Allah, bermuamalah dengan Allah, dengan sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, zakat kita. Maka kita akan untung bukan cuma di dunia sampai ke akhirat. Ini modalnya. Ya, maka jalani, gak perlu sedih. Sedihnya sementara Bu, hari ini sedih besok kita bahagia. Hari ini kita bahagia besok kita bisa sedih sementara. Sesuatu yang ada di dunia sifatnya cuma sementara, sedihnya sementara, bahagianya sementara. Maka jangan sedih, jangan takut, ada Allah. Baik, silahkan kalau mau dibuka tanya jawab. Baik, cek. Alhamdulillah, luar biasa sekali Umi, kami semua, sahabat-sahabat Jannah, Notaris Muslim Indonesia, Korwil Jawa Timur, terkesima. Dan saya juga melihat di antara ibu-ibu tadi ada yang meneteskan air mata. Umi, dahsyatnya ikhlas dari pemaparan di majelis kajian yang dirahmati Allah sore hari ini. Ibu-ibu, bunda yang hadir di sini, kita sama-sama bisa melihat bagaimana sosok Umi Pipi yang sangat luar biasa menerima segala ketetapan Allah. Dan sampai qadarullah di sini beliau hadir di tengah-tengah kita. Baik, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, Bapak, Ibu-ibu, bunda-bunda yang hadir di sini, di depan kita ini ada Yayasan Fatimah Az-Zahra Umi Pipi, rumah tahfidz
Yatim dan Duafa, Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra yang bertempat di Jalan Luinanggung, Gang Cakung nomor 2A RT 2 RW 8 Cibubur. Nah, bunda-bunda kembali kami mengingatkan bahwa dahsyatnya bersedekah, dahsyatnya kita menyisihkan rezeki yang kita peroleh supaya nantinya kelak rezeki yang kita dapatkan ini akan menjadi penolong kita. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim dapat menambah usianya, dapat mencegah kematian yang buruk, naudzubillahi min dzalik, su'ul khotimah, dan Allah insya Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, mari siapkan sedekah terbaiknya, infak terbaiknya. Sudah disiapkan kotak yang nanti akan kita bagi dengan tempat penyelenggaraan kajian sore hari ini dan juga nanti akan diserahkan untuk Yayasan Fatimah Az-Zahra Umi Pipi. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami mohon langsung ke esensi pertanyaan untuk efisiensi waktu. Disilakan, adakah yang ingin bertanya? Baik, dari bunda yang ada di sebelah sana. Terima kasih waktu diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Umi Pipi, ikhlas itu memang sulit. Apalagi kalau kita berurusan dengan suami. Kalau kita disakitin tetangga ataupun teman mungkin mudah, tapi kalau suami gimana caranya bisa ikhlas itu cepat biar kita dapat pahala dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa gimana? Langsung jawab. Ikhlas ngadepin suami. Niatin aja ibadah, Bu. Ya kan? Ibadah itu kan ada dua. Habliminallah, habliminanas. Habliminallah kalau kita perbaiki ibadah kita kepada Allah, kita meyakini bahwa suami bukan milik kita. Suami milik Allah. Mungkin ini perwakilan pertanyaan saya dulu. Kalau saya jadi jamaah saya akan nanya gitu. Siap Umi. Ya. Siap. Apalagi saya yang berhadapan dengan suami yang public figure yang didolain bukan cuma sama ABG, nenek-nenek juga. Ya. Siap Umi, siap. Jadi di rumah begini aja banyak yang curhat. Ya, ngelayanin ibu-ibu semuanya. Ya. Bagaimana ikhlas? Ya akhirnya akan ada satu titik, saya khususnya, akan ada satu titik yang serah deh gitu. Dia milik Allah. Di rumah ya udah milik saya. Di luar terserah siapa yang mau miliki kan gitu. Ya Bu. Siap. Akhirnya gitu. Akhirnya di titik itu karena saya nggak mau Allah cemburu. Ternyata benar saat Allah cemburu Allah kapanpun bisa mengambilnya. Yang saya nggak siap bisa mengambil melalui kematian atau yang lain. Ya, atau dikasihin orang gitu. Tanda kutip. Tapi ya itu, akhirnya merasa ya sudah semua milik Allah. Saya cuma mau ibadah. Jadi jangan ganggu ibadah saya. Saya pengen ibadah. Ibadah dengan Allah, ibadah dengan makhluk. Ya saat ini di sini ada makhluknya ya saya ibadah. Cuma itu. Ya. Siap Umi. Ini. Siap Bu. Terima kasih Umi. Alhamdulillah. Ibu, sampun, Bunda sudah. Niatin ibadah saja Bu. Niatin ibadah karena Siap. Allah. Siap, Biarkan Umi. Allah yang mengatur perasaan kita. Biarkan Allah yang menjaga, yang mengolah rasa itu. Nanti ibu akan ngerasain ikhlas sendiri kok. Akan ada di titik yang ya udah semua milik Allah. Saya cuma pengen cari pahala. Ngurus suami yang baik saat ada di depan mata. Kalau udah nggak ada di depan mata, nyesel nanti. Selagi ada di depan mata, udah urus suami aja. Cari pahala aja, udah ngurus suami yang baik. Ya, samina wa atona, udah itu aja. Siap. Baik Ibu, Bunda sampun terjawab langsung. Beliau sudah memberikan tips dan trik Ibu. Terima Bagaimana kasih. menghadapi Bapak, menghadapi suami supaya Ibu lebih ikhlas lagi. Insya Allah. Baik. Untung bapaknya nggak nanya, kalau ngadepin istri gimana Mi, biar ikhlas. Ya Bu. Baik, yang berikutnya Ibu mohon izin ada di Ibu yang di dekat kamera yang sudah panjenengan Ibu yang berkerudung merah. Nje. Disilakan pertanyaannya langsung ke intisarinya ya Bu.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi, saya ingin menanyakan tentang anak saya. Beberapa tahun yang lalu kami memang mengalami masalah yang luar biasa dengan seseorang begitu. Dan 2 hari lalu kami mendapat kabar bahwa seseorang itu sudah meninggal. Anak saya kebetulan yang ngabari. Ini saya mohon maaf, ini saya merasa gagal sekali di sini. Saya nggak ngerti kok, anak saya tuh benci sekali ternyata begitu dengan si orang ini. Bahkan ketika dia ngabari saya itu, Unda ada kabar bahagia, apa nak? Gitu, saya pikir dia jadi mau mondok gitu kan, kemarin sempat kita paksa mondok, dia nggak mau. Orang itu mati, dia bilang begitu Umi. Nak, nggak boleh bilang gitu. Sudah bilang innalillahi belum? Nda, innalillahi wa innalillahi rojiun itu masih terlalu bagus buat dia yang sudah membuat kita seperti ini. Begitu Umi, itu sakit sekali buat saya, anak saya sampai bisa ngomong seperti itu. Mohon bimbingannya bagaimana saya bisa mengajarkan ke dia untuk ikhlas yang sebenarnya, karena ilmu-ilmu yang saya ajarkan selama ini ternyata tidak masuk begitu Umi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak itu dia akan melihat sekeliling. Anak itu peka. Maka kita orang tua itu jangan pernah menunjukkan sesuatu yang membuat anak akhirnya mencontoh. Gampang marah di depan anak, atau kalau lagi ribut suami istri jangan ribut di depan anak. Kalau lagi benci sama orang jangan diperlihatkan di depan anak, ya, karena anak akan mencontoh, anak akan merasakan, ya. Maka terus ajarkan mereka supaya nak, sekalipun orang benci sama kita, tapi kita latih diri kita untuk tidak membenci orang lain. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Saat orang lain benci sama kita muliakan dia dengan doain, karena dari doa itu, ya, dari doa itu yang akan memuliakan kita. Kalau kita bisa memuliakan orang lain, ya, maka kalau sekarang banyakin doa, ibunya banyakin doa ke Allah supaya Allah lembutkan hati anak, terus banyak dinasehati bahwa kita dititipkan oleh Allah jadi manusia, ya, jadi manusia yang mempunyai hati, ya, yang hati ini milik Allah. Maka kalau Rasulullah ngajarin kita nggak boleh benci, ya kita nggak boleh benci. Ya. Terus kita sebagai orang tua deketi dia, ajak ngobrol, nak itu nggak boleh, bla 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 bla. Kalau orang lain benci sama kita, yang penting kita jangan benci. Kita doakan. Ya, suatu ketika nak, putri Rasulullah ini Sayyidah Fatimah, ya, yang dicintai oleh Rasulullah. Sayyidah Fatimah ini setiap malam tahajud dia berdoa. Apa yang dia sebutkan dalam doanya? Hingga seorang anaknya ini dengar. Ya. Anaknya dengar, anaknya mengatakan, "Ummu, aku mendengar setiap malam engkau berdoa tapi untuk orang lain. Enggak pernah engkau berdoa untuk dirimu sendiri. Yang kau sebutkan adalah orang lain. Kenapa? Kenapa enggak pernah minta untuk diri sendiri tapi untuk orang lain?" Maka Sayyidatina Fatimah menjawab, "Anakku, apakah engkau tidak mau doamu itu diaminkan oleh malaikat, yang malaikat itu tidak ada hijab dengan Allah? Apakah engkau tidak mau doamu itu langsung diaminkan oleh malaikat? Saat kita mendoakan orang, sekalipun mereka yang benci sama kita, maka doa itu, doa yang baik itu diaminkan langsung oleh malaikat, dan doa itu kembali buat kita. Maka sampaikan hal itu terus, ya, sampaikan. Kalau orang lain benci dengan kita, kita latih hati kita untuk tidak benci dengan orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain suka dengan kita. Kita nggak bisa maksa orang lain harus berbuat baik dengan kita, tidak. Tapi kita paksa hati kita, diri kita untuk tetap baik sama orang, untuk tetap berbuat baik sama orang. Ini harusnya. Jadi jangan pernah kita menampakkan, ya, karakter keras kita di hadapan anak.
Tetap kita tunjukkan di hadapan anak kita berkasih sayang dengan orang lain supaya anak itu akan melihat kita. Karena ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Ya Bu, maka untuk saat ini banyakin istighfar. Istighfarkan untuk dia yang sudah meninggal, temannya ya. Ini insyaallah. Baik, sudah juga diberikan jawaban yang luar biasa mengenai pertanyaan dari Ibu tadi. Dan yang berikutnya ada pertanyaan selanjutnya. Baik, disilahkan Ibu langsung ke esensi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabar, sehat Mi? Alhamdulillah. Semoga sehat. sehat selalu ya Mi ya. Amin. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan bisa ketemu sama Umi, terobati kangennya Mi. Baik, bicara tentang ikhlas Umi, jika ada satu pasangan suami istri, mohon maaf, pasangannya ini selalu memberikan kata-kata yang buruk kepada pasangannya, kemudian mungkin orang bilang habis kesabarannya ya Umi ya, kemudian beliau ini menggugat karena banyak mudarat yang yang dilakukan selama ini, banyak mudarat, akhirnya ibadahnya tidak khusyuk, kemudian mengabdinya juga akhirnya tidak ikhlas. Karena apa? Karena selalu disakitin. Jalan keluarnya akhirnya pasangan ini menggugat pasangannya itu Umi. Kira-kira apakah ini adalah solusi yang tepat atau gimana Umi? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Umi, boleh nggak sih suami saya nggak pernah sholat, boleh nggak saya minta cerai? Nggak boleh. Ya Bu, yang kasih hidayah Allah bukan ibu. Tugas istri sami'na wa ata'na. Bertutur kata yang lembut, layani suami dengan baik. Ya. Terus senjata istri apa? Doa Bu, jangan nangis, senjatanya doa. Nangis ke Allah, jangan nangis di depan dia, jangan nangis di depan makhluk, cengeng. Senjata istri ini doa. Istri itu punya kekuatan, gak mungkin kita lemah Bu, gak mungkin. Perempuan itu punya kekuatan sendiri. Ya. Maka kalau ada yang nanya seperti itu, Umi boleh gak, habis suami saya belum sholat, kayaknya saya hijrahnya sendiri, gak boleh kamu minta cerai, haram. Dia bilang gitu. Walaupun perceraian sesuatu yang dibenci oleh Allah. Boleh bercerai kalau ada sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Yang sudah suami itu udah sering ngajak maksiat, istrinya diajak maksiat mulu boleh. Tapi selagi istrinya nggak pernah diajak maksiat, ya. Mungkin suaminya kasar, ya udah doain, minta sama Allah, nangis ke Allah. Allah yang mampu memberikan hidayah, buat Allah mudah Bu, kasih hidayah tuh mudah. Buat Allah mudah sekali. Membuat suaminya yang akhirnya lemah lembut mudah. Semua dari mana? Dari doa si istri. Satu doa wanita solehah perbandingannya 70 wali doanya. Satu doa wanita solehah perbandingannya doa 70 wali. Dan satu wanita solehah dicemburui 70 bidadari surga kalau mau tahu. Sayyidah Aisyah mengatakan, demi Allah para bidadari surga cemburu dengan wanita bumi. Wanita yang sholat, wanita yang puasa, yang sedekah, yang menjaga wudhu dan yang melayani suaminya dengan baik. Sekalipun suaminya nggak baik sama dia, dicemburi dengan para bidadari surga. Ini Masya Allah. Ya. Karena ikhlas itu menyerahkan diri. Ya udah serahin suaminya ke Allah. Biarkan Allah yang merubah dia. Tapi tugas kita tetap ibadah, niatkan ibadah. Ibadah ke Allah kita lakukan. Perbaiki hubungan dengan Allah, minta terus sama Allah, doa terus sama Allah. Namanya batu Bu, lama-lama kalau dikasih air terus hancur. Ya Bu, hati yang keras juga begitu. Suami yang berakhlak tidak baik, kita doain, terus minta sama Allah, Allah mudah banget buat merubah Bu. Ya. Asal ibadah kita semuanya lillah karena Allah. Ibadah dengan suami niatkan ibadah lillah, dengan Allah perbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan manusia, itu janji Allah. Ya, ini. Tapi kalau memang kembali lagi kepada diri kita, kalau kita memang udah nggak sanggup,
ya monggo, kan gitu. Pilihannya ada dalam diri kita. Tapi kalau kita masih meniatkan, oh dia milik Allah, Allah yang mampu merubah dia, ya sudah, jalanin. Masih layanin, udah niatkan ibadah. Ya. Sengsara di dunia, bahagianya buat di akhirat, Bu. Ini senjata kita cuma doa itu saja. Kalau mau bicara ikhlas, Bu, Rasulullah saja ditanya sama Abdurrahman bin Khauf, sahabatnya nggak tahu ikhlas itu apa. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Maka malaikat Jibril pun bertanya ke Allah tentang ikhlas. Ini ada di kitab Duratun Nasihin. Maka malaikat Jibril bertanya ke Allah tentang ikhlas sehingga Allah mengatakan ikhlas itu hanya aku dan hati hambaku yang tahu. Ikhlas gak bisa diucapkan, tapi dilakukan. Ya. Ikhlas cuma hati. Dan hati hanya aku dan hambaku saja yang tahu. Ini ikhlas. Ya, ya Bu. Bu. Ya, Umi. Semua saya kembalikan ke Ibu. Ya, kalau solusi dari saya ya itu. Kalau kita mau jadi istri yang dirinduin surga, istri soleha, jalanin. Sabarnya no limit, Bu. Gak ada batasnya sabarnya. Ya, ini. Ada lagi? Jazakillah khair Umi. Alhamdulillah. Umi, mohon izin saya boleh bertanya Umi. Saya juga jadi cemburu kepada bunda-bunda yang sedarawa yang diberi kesempatan bertanya. Mohon izin Monggo. bertanya Umi. Umi, alhamdulillah kami yang semua hadir di sini sebagian adalah sahabat jannah, notaris Muslim Indonesia. Jadi bunda-bunda yang luar biasa ini bekerja sebagai notaris dan PPAT di Jawa Timur. Oh, Di Masya bawah Allah. komando Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini Ibu Dr. Iskarima Syakir SH MHMKN. Beliau juga sebagai ibu pembina di Notaris Muslim Indonesia. Jadi insya Allah Umi mudah-mudahan dari apa yang Umi sampaikan tadi kami semua yang hadir di sini menjadi wanita-wanita solihah yang dirindukan oleh surga, kemudian dicemburi oleh bidadari-bidadari surga. Nah, yang saya ingin tanyakan Umi, seringkali ketika kita dalam kehidupan bersosial, hablum minanas, kadang kan ada ucapan atau sikap mungkin dari kita yang tidak berkenan sehingga menjadi pembicaraan rekan atau teman ya Umi ya. Seringkali kita tuh berucap, biarin aja diomongin, dosa-dosaku diambil sama orang itu. Nah, apakah hal yang seperti ini layak Umi diucapkan oleh wanita muslimah yang solihah? Nah, kemudian pertanyaan kami yang kedua Umi. Seringkali ketika kami bekerja, kami ini kan mengharapkan sesuatu, pasti pekerjaan itu berhasil, sukses, menjadi rezeki kami. Tapi ketika dikodarkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, tidak menjadi rezeki kami, sering menjadi marah. Kenapa sih padahal sudah maksimal usaha kami, kenapa sih itu pekerjaan tidak menjadi hak kami? Nah, apakah hal yang seperti ini juga boleh ya Umi diucapkan oleh wanita muslimah yang solihah Umi? Mohon diberikan jawaban Umi. Berarti belum soleha kan gitu. Kita merasa diri kita udah solehah. Padahal dalam pandangan Allah belum. Ya. Kita masih bertanya ke Allah, masih belum puas. Padahal kan ya ilah ini pekerjaan ini tinggal gitu dong, kenapa bukan saya sih gitu. Allah tahu Bu. Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Mungkin di situ nggak ada berkah, Allah tahu. Maka tidak dijadikan milik kita. Ya. Kalau orang yang saleha semuanya menyerahkan diri, oh yang baik datang dari Allah. Ya berarti memang Allah belum kehendaki ini. Kan gitu. Maka latih diri kita. Jangan merasa diri kita udah merasa soleha. Belum, saya juga belum Bu, belum merasa soleha. Aduh Allah yang paling tahu keadaan diri saya. Cadar saya belum jaminan diri saya masuk surganya Allah. Belum, masih terus belajar. Belajar baik dalam pandangan Allah. Allah itu lihat terus amalan-amalan kita. Seberapa kita beramal, terus lagi, sabar lagi, amal lagi, cuma itu doang. Ya,
Setiap hari pasti akan ada ujiannya apapun itu, entah dari pekerjaan kita, entah dari makhluk. Tapi kita dituntut untuk sabar, untuk ngejalanin itu semua dan dituntut untuk tidak merasa memiliki. Dituntut untuk tidak merasa kita ini bisa. Manusia ini nggak bisa Bu, nggak bisa apa-apa, saya khususnya. Saya ngerasa nggak bisa, dulu saya merasa saya nggak bisa, ya emang nggak bisa, nggak yakin saya bisa. Saat Allah ambil beliau, saya bertanya ke Allah, ya Allah kenapa aku ya Allah? Anak saya masih kecil-kecil, nanti saya bisa nggak? Nyekolahin mereka, biayain mereka sampai kuliah bisa nggak? Berarti manusia kan sadar bahwa kita ini nggak mampu. Tapi berjalannya waktu lihat, ya, kata Allah tuh bisa. Anak kamu udah kuliah, anak kamu pada sekolah, bisa. Jadi jangan kita dalam diri kita merasa kita ini hebat. Enggak ada yang hebat. Kita cuma dibisakan oleh Allah. Jangan kita merasa kita punya hak. Kita bisa. Enggak, manusia enggak bisa apa-apa Bu. Kalau bukan atas pertolongan Allah. Ya. Ini. Maka biasakan diri kita bahwa apapun yang kita dapatkan, oh berarti itu yang terbaik dari Allah. Yang hilang dari kita itu pun juga yang terbaik dari Allah gitu. Jadi kita nggak ngerasa seperti tadi pertanyaannya. Terus tadi pertanyaan yang tadi, kalau kita bicara sesuatu terus ada orang nggak suka dengan pembicaraan kita, maka sebelum bicara kita muhasabah dulu. Muhasabah itu ada dua, muhasabah sebelum melakukan dan muhasabah setelah melakukan. Muhasabah sebelum melakukan, saat kita mau ngomong begini dipikir dulu kira-kira kalau saya ngomong begini orang lain kesinggung gak ya sama saya. Itu muhasabah sebelum melakukan. Kalau kita terlanjur melakukan berkata seperti itu lalu orang berubah gara-gara kita, maka kita muhasabah lagi. Oh jangan-jangan atas perkataan saya dia berubah dengan saya. Itu muhasabah. Maka segala sesuatunya saat kita mau melakukan ya kepada orang lain kita muhasabahi dulu. Ya. Itu kalau kita ngerasa jangan langsung kita nggak apa-apa diomongin pahala saya diambil sama orang, belum tentu. Jangan-jangan di dalam diri kita masih ada dengki, masih ada rasa nggak nerimanya, tapi diam aja udah, ya berdiam saja dan berkata yang baik itu saja, ya Bu, Insya Allah ya. Maghrib jam berapa Bu? Saya itu mau ngajak ibu-ibu loh, Bu. Mau ngajak ibu-ibu, tadi udah disebutin. Saya punya 2 buku. Ini tulisan saya. Saat saya kehilangan banyak hal dalam hidup saya. Saat saya merasa kecewa, saat saya merasa marah, saat saya merasa berontak ke Allah, kenapa aku ya Allah, gak selesai-selesai. Ini ibarat kalau harus lambe-lambe di kamera Allah, saya melambaikan di kamera Allah, ya Allah udah dong saya gak kuat nih. Tapi ternyata kita wanita itu kuat dan kita mampu. Allah yang mampukan kita. Ya, ini Allah yang mampukan kita dan saya. Titik balik saya Bu, bahwa saya pengen kenal dengan Allah, pengen mengenali diri saya. Saat semua saya udah punya semuanya, tapi begitu makhluk diambil, ayah saya diambil, biasa akhirnya. Oh iya semuanya bahkan kembali. Tapi di titik balik saya, kalau makhluknya diambil, oh iya makhluk milik Allah pasti kembali ke Allah. Tapi di saat rumah saya terbakar di tahun 2014 ada yang ngebakar. Di situ saya merasa rumah itu milik saya, harta itu milik saya yang udah bangun ini semuanya. Saya udah mulai dari nol, mulai lagi buat anak-anak saya, mulai merasa nyaman. Bangga dengan apa yang diraih, merasa memiliki. Yang akhirnya ternyata itu juga bukan milik saya. Tapi yang milik saya Allah. Apapun itu. Hingga di sepertiga malam, rumah sudah terkepung dengan api, anak-anak tertidur. Disitulah Allah pengen, istilahnya nih kepala saya harus dicedokin ke tembok dulu baru saya sadar. Baru saya terbangun. Kalau nggak gitu nggak sadar. Masa iya kita mesti dijedokin tembok dulu Bu, sakit kan?
Manusia jangan sampai kejedot dulu baru sadar. Baru sadar Allah itu dekat dengan kita. Walaupun kadang kita nggak dekat dengan Allah, tapi Allah terus dekat sama kita. Sedekat urat nadinya kita. Saat itu, saat terbakar rumah itu, yang saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, minta tolong sama orang, nggak ada yang nolong. Tapi di situ yang semua udah terkepung dengan api, saya cuma mikir anak-anak merembet-merembet kamar anak-anak, nyelamatin anak-anak, lalu loncat dari lantai 2 ke lantai 1. Di situ saya ngerasain Allah. Kalau bukan karena Allah, Bu, wallahi kalau bukan karena Allah pengen kasih kesempatan saya sama anak-anak, mati semua, Bu. Di situ kasih sayangnya Allah. Di situ yang harus kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah ini ada. Kenapa kita nggak yakin? Kenapa kita takut rezeki? Kenapa kita takut dengan semuanya? Kita takut kehilangan makhluk. Padahal udah pasti makhluk milik Allah, kita akan kehilangan itu. Kenapa kita takut? Ini dulu saya takut. Saya takut gak bisa apa-apa. Tapi ternyata apa di surat Al-Baqarah Allah katakan apa di 155? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti aku mengujimu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan. Sedikit doang, Bu, rasa takutnya, tapi ketakutannya itu keterlaluan. Kehilangan rezeki takut, kehilangan pekerjaan takut, gak dapat rezeki takut. Ngerasa diri kita udah paling baik, ngerasa diri kita paling bisa, sedikit ketakutan tuh. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan, harta, benda, buah-buahan, jiwa. Tapi Allah katakan apa? Wabasyiri sabirin. Sampaikan kabar gembira dengan orang-orang yang sabar. Kita cuma disuruh sabar. Di situ yang rasa takut itu hilang. Oh, ternyata ini yang katanya milik saya, ini bukan milik saya. Allah sadarkan milik kamu cuma anak-anak. Anak-anak dan kamu pun milik aku, kata Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan Allah yang cinta, yang sayang, pengen nyelamatin saya, pengen ngasih kesempatan saya hidup, saya udah mati sama anak-anak saya. Di situ begitu Allah sangat-sangat dekat banget. Hingga saya nggak mau lagi jauh dari Allah, nggak mau. Sampai berusaha sampai di titik ini saya pengen deket dengan Allah. Saya pengen cari Allah di hati saya. Cuma pengen itu. Dunia udah pernah dinikmati semuanya. Udah pernah punya makhluk dipuji-puji, popularitas. Kita cuma senang dipuji, giliran kita dibenci, dihujat, kita nggak terima. Kenapa? Giliran kita dihina, kita nggak terima. Kenapa? Toh kita manusia hina, diciptakan dari sesuatu yang hina. Dan kenapa kita harus hina orang lain? Ini di sini. Ini yang saya rasa, ini yang saya kelola, bahwa saya punya Allah. Saya cuma pengen cari Allah. Saya cuma pengen Allah ridho aja. Itu doang, saya cuma pengen selamat. Hingga saya safari dakwah, saya bilang sama anak-anak saya, Umi tinggalin kalian semata-mata, Umi pengen menyelamatkan akhirat kalian. Minta sama Allah. Supaya kita nih selamat, itu doang, Bu. Maka semangat, ada Allah. Allah Maha Kaya, Allah yang punya rezeki, Allah yang kasih kita, Allah yang mampukan kita, bukan kita yang mampu, bukan kita yang hebat, enggak, kita manusia biasa. Kita enggak mampu, tapi Allah yang mampukan. Nah ini saya ajak ibu-ibu, saya punya rumah tahfidz tadi. Karena tujuan saya cuma itu. Ya, pengen ajak anak-anak saya juga supaya apa, selamat akhirat. Ini ada 2 buku, buku ini nanti saya akan kasih. Saya lagi membebaskan tanah anak yatim selama ini, dan anak yatim saya dan almarhum itu yang biasa saya kelola, saya kontrakin di rumah petakan. Pengennya mereka tinggal sama-sama di sebuah rumah yang nanti kita didik anak yatimnya, kita didik untuk cinta Quran, hafal Quran. Ibunya pun kita didik untuk cinta Al-Quran. Jadi ibu dan anak sama-sama memuliakan. Saya nggak kepengen anak yatim saya cuma diambil sama orang buat diajak santunan. Di momen Ramadan buka puasa bersama anak yatimnya cuma dibawa dudukin di depan, ngikutin acaranya sampai selesai baru dikasih uang pulang. Enggak, saya enggak mau begitu. Saya enggak mau mendidik ibunya, orang tuanya mengandalkan anaknya. Kalau Ramadan anaknya panen, enggak, saya enggak mau mendidik itu. Kalau cuma hanya menyantunin, saya sanggup. Ya. Tapi saya kepengen anak-anak ini belajar Quran, cinta Quran, memuliakan orang tuanya dengan Quran, orang tuanya memuliakan anaknya dengan Quran, memuliakan orang-orang yang cinta sama dia dengan Quran. Nah ini saya lagi mau bebasin tanah. Tanah itu ada 1000 meter,
Ini wujud cita-cita saya dengan beliau, tapi belum terwujud. Nah saya hanya kepingin cuma ini aja. Tanahnya ada 1000 meter, ibu-ibu yang mau sama-sama berwakaf. Umi saya mau 0,5 meter, Umi saya mau 1 meter, silahkan. Kebetulan 1 meternya di sana 1,9. Nanti saya akan tukar dengan buku ini yang gak ada apa-apanya. Ini wirid harian, ya. Wirid hari-hari lah, ada puji-pujian juga ke Allah, ada sholawat segala macam. Jadi ini, nanti yang mau ya bisa hubungin tim saya karena mungkin udah mau maghrib ya. Tapi kita sama-sama doa dulu ke Allah ya. Saya mau kita sama-sama pasang hajat semua. Saya yakin dari depan sampai ke belakang punya hajat masing-masing. Punya hajat yang diminta sama Allah ya. Dan adab-adabnya berdoa, kita beristighfar atas dosa kita. Lalu kita puji Allah. Lalu kita selipkan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ya barang siapa kita berdoa meminta kepada Allah hajat kita dan kita menyelipkan nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah malu kalau nggak ngabulkan doa kita. Karena ada nama baginda Nabi Muhammad di situ. Maka kita tawasul ya kepada beliau atas hajat kita semuanya. Baik, sebelum saya mengajak berdonasi, mari kita sama-sama pasang hajat. Kita doa sama-sama ke Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Mati ya Aliyu ya Qadiru ya arhamar rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka wa atawajahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rahman ya Muhammad, Nabi Rahman, inni tawajjahtu bika ilaika rabbi fi hajati hadihi. Silakan hajatnya masing-masing. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita semua. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang Allah mudahkan rezekinya untuk melunasi hutang-hutang. Yang belum haji Allah mampukan, insya Allah tahun depan pergi haji semuanya. Yang punya usaha Allah berkahi usahanya ya. Allah soleh-solehahkan anak-anaknya. Allah mudahkan segala urusannya. Yang punya permasalahan rumah tangga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari segala urusannya. Semoga semuanya selamat di dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu, jadi ini yang mau, saya mau panggil 10 orang pertama yang maju ke depan, nanti saya kasih buku ini. Nanti ada tim saya yang catat nomor teleponnya, nomor alamatnya supaya buku ini saya kirim. Dan nanti transfernya nggak harus hari ini, besok juga boleh, nggak harus cash, mau kasih cash juga boleh. Tapi transfernya besok boleh, ada nomor rekeningnya. Silahkan. Baik,
Sahabat Jannah, demikian tadi kita sudah mengikuti tausiah yang sudah disampaikan oleh Umi Pipi, kemudian beliau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang sudah hadir, dan beliau sudah bersama-sama memimpin doa. Umi Pipik akan memberikan 2 buah buku, yaitu 1 kitab khulasoh. Kitab khulasoh itu berisi zikir, wirid-wirid harian, sholawat dan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan 1 buku lagi itu novel karangan Umi Pipik langsung. Ungkapan rasa terima kasih kami, Notaris Muslim Indonesia Korwil Jawa Timur, didampingi oleh Ketua Panitia Pelaksana Ibu Hilda, mengaturkan jasakillah khairon katsiroh untuk yang kami sayangi, kami banggakan Umi Pipi Dian Irawati beserta jajaran timnya yang sudah hadir dari Yayasan Fatimah Az-Zahra. Dan dari tausiah yang sudah disampaikan oleh beliau, esensi hanya berharap kepada Allah Ta'ala karena Allah selalu menepati janji. Yang kedua, mari bersama-sama sahabat Jannah kita bermuhasabah diri, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Sabar, tawakal kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki ibadah kita. Dan jangan pernah merasa memiliki. Semoga kita menjadi pribadi yang ikhlas. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim.